Perjalanan kali ini membawa aku untuk mengeksplor sebuah pulau kecil di Asia Timur dengan sejuta cerita. Dari sejuknya pegunungan di utara sampai hiruk-pikuknya pasar malam. Dan inilah perjalananku di Taiwan Part 2. Kita udah ada di kita mau jalan menuju Xinjing. Xinjing itu perjalanannya kurang lebih 3 jam dari bandara. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kali ini aku udah sampai di salah satu hidden gem yang ada di Taiwan. Namanya Old Kowloon Tunnel Bike Path. Bayangin aja, dulu ini adalah rel kereta aktif yang dibangun hampir 100 tahun. Dan sekarang jalur ini tuh dipakai jadi salah satu jalur sepeda. Aku nggak ngerti sih, orang Taiwan nih bilangnya sepeda, tapi kalau di kita sih kayaknya kereta bocil kali ya. Nah, tapi yang paling ikonik sepanjang jalan kita bakalan ditemani dengan suasana pegunungan, angin laut, dan juga vibes retro dari terowongan tua. Dan sekarang aku mau ajakin kalian untuk menyusuri jejak masa lalu Taiwan yang indah banget. Sekarang kita mau naik kereta. Kita mau naik sepeda namanya. Yang kita pikir tuh kayak, hah, kita naik sepeda. Ternyata di Taiwan itu sepeda itu artinya kereta. Artinya sih lebih ke tour guide-nya. Bilang kalau kereta ini adalah sepeda. Jadi kita udah expert bakal naik sepeda. Iya. Ternyata tuh nih, bye, Hama. Untuk cobain experience naik sepeda ini, kita harus merogoh kocek sekitar 275 NTD atau 150 ribuan. Setiap satu sepeda ini juga diisi oleh 4 penumpang. Durasinya kurang lebih sekitar 70 menit sampai dengan 80 menit. Karena nanti kita juga akan diajak ke salah satu tempat pemberhentian yang banyak banget coffee shop lucu dan juga tempat estetik. Jadi kita udah di kereta. Iya. Dingin banget. Ini ada masinisnya. Ada Koko Kelly, hai. Sama Koko Reza. Lagi apa sih? Seneng banget. Kita lagi di dalam Lagi di alun-alun. di dalam Lagi di alun-alun. lagi terowongan. Naik ke becak-becak yang lampu-lampu itu loh. Thank you, Beb. Jujur pas masuk terowongan ini vibes-nya agak lumayan beda. Bayangin aja, ini umurnya udah lebih dari 100 tahun. Tapi kerennya Taiwan, di dalam terowongan ini dibikin lampu warna-warni. Jadi vibes horornya tuh udah gak berasa. Dan ini juga bisa jadi salah satu experience. Kalian bisa dapetin vibes zaman dulunya, tapi tetap lebih berwarna. Kita udah selesai turun dari keretanya. Dan keretanya tuh sebenarnya kayak gini. Dia tuh banyak banget. Aku lumayan meler karena dingin banget. Terus ternyata pas turun tuh sini ada beberapa coffee shop, banyak banget coffee shop yang ada di sini. Lucu-lucu banget. Gila, seru. Sumpah kalian harus cobain sih naik sepeda. Dan katanya ini adalah salah satu tempat hits yang sering didatengin sama influencer. Kalau kata tour guide aku bilangnya selebgram Taiwan. Di tempat pemberhentian ini banyak banget tempat lucu. Kalian bisa ngopi atau deep talk bareng sama orang tersayang kalian. Karena suasananya hangat walaupun cuacanya dingin. Sama halnya seperti kita yang kadang merindukan sesuatu yang tidak terlalu baik untuk kita, agar kita tidak melupakan hal-hal kecil yang membuat kita berproses seperti sekarang. Idih, si paling puitis. Abis ini aku bakal cobain tea house yang ada di Taiwan. Jadi let's go. Kalian tahu nggak kalau Taiwan itu terkenal dengan tea-nya?
Jadi di Taiwan itu teh bukan cuma sekedar minuman, melainkan sebuah budaya. Makanya negara yang satu ini terkenal banget dengan bubble tea-nya atau boba, karena diadaptasi dengan kebudayaan mereka. Dan kali ini aku juga bakal cobain experience unik di salah satu tea house di Mokong, yaitu Gongfu Ceremony, yang merupakan cara minum teh ala tradisional Taiwan yang menggunakan teko kecil, cangkir mungil, dan ini ternyata seru banget. So this is such a good experience. 50. Tempat bikin teh asli. Hello everyone, please follow me, follow me. The town, on the top. 75%. Ini pecah semua, pecah. Aduh. Tukar ke sini. Are you ready? Follow. Okay, not yet. Are you ready, everyone? No, wait a minute. Okay. Hello, the town, on the top. Yes, okay. How? Okay. Siap ya. Hey, halo, 恭喜发财。来，1, 2, 3，恭喜发财。 Gongsi Okay, Pacar. everyone, please pick up. Tiba-tiba nih mau udah planning di smell. Apanya ini smell itu? Hey, hello, do you smell anything? Do you smell anything? Yes, oh. Baca ya. Gongsi Pacar. Gentlemen, the tea, it can just before I say, you can put into hot water about 8 to 10 times, right? Dan akhirnya kita udah sampai di hotel, namanya adalah Oncoming Luck Villa. Kalian boleh cek. Hotel bagus banget, super nyaman, view pagi-paginya juga oke banget. Dan kita mau istirahat dulu karena besok kita akan lanjutin lagi untuk explore Taiwan lebih seru. Bye-bye! Selamat pagi jiwa-jiwa muda. Aku kaget banget ternyata pas buka pintu kamar itu kayak lagu Haruskah kau ku beri kesempatan. Harusnya dikasih backsound itu ya karena view-nya bener-bener cantik. Soalnya pas malam tuh udah gelap banget, jadi pas pagi-pagi aku kaget. Hai. Welcome day 2 dan hari ini kita lagi ada di Qingqingpa. Di hari kedua ini destinasi pertama kita adalah Xinjing Farm. Sebenarnya di Xinjing Farm ini yang paling spesialnya adalah dombanya. Tapi kenapa pas aku kesini dombanya itu katanya lagi show. Nah domba aja ada shownya, kurang keren apa tuh. Tapi di sini tuh pemandangannya super gokil. Jadi kayak hamparan gunung, rumput hijau, langit biru. Dan udaranya yang benar-benar sejuk. Jadi kalau misalkan kalian suka suasana yang tenang, alam yang indah, pengen healing jauh dari kota, Xinjing Farm ini cocok banget sih untuk masuk bucket list kalian. Yeay, kita lagi ada di Batam. Di mana sih yang bener? Kita lagi di Sun Moon Lake, tapi vibes-nya memang kayak di Batam ya. Mohon maaf, kayak lagi mau nyebrang nih. Mau nyebrang tuh Singapura kelihatan di situ. Singapura. Oh iya itu ya, ini kota. Itu perkotaan lagi ya. Itu kita nanti naik cable car gitu. Di situ di kota itu. Iya. Akan melanjutkan perjalanan di Sun Moon Lake. Dan kita juga naik ferry. Kurang lebih kayak gini ferrynya. Sun Moon Lake salah satu destinasi ikonik di Taiwan dan ini juga dikenal sebagai danau terbesar yang ada di negara ini. Kali ini kita akan menyeberang ke salah satu pulau yaitu namanya Itatao. Di sini ada berbagai macam keseruan, salah satunya adalah Tao Shopping Street dan juga akses menuju gondola. Kita ini lagi naik ferry ke salah satu kota yang ada di seberangnya Sun Moon Lake. Kita nggak tahu sih kotanya kayak apa ya, tapi anginnya di lake ini banget. FYI, Tao ini merupakan suku asli Taiwan dan populasi mereka ini termasuk yang terkecil dibandingkan suku asli lainnya. Yap, dan akhirnya kita sudah sampai di Itatao Pier.
Kita lagi ada di daerah Sunmoon Lake. Tadi tuh kita habis nyebrang dulu. Ternyata di sini seru banget karena kayak ada jalanan-jalanan dan juga jajanan banyak banget. Seru banget karena di sini tuh kayak banyak jajanan yang lucu-lucu, tapi kayak hampir semua jajanan tuh pada antri gitu ya. Iya, rame banget. Dan kita tuh sebenarnya pengen cari boba karena kita penasaran pengen cobain boba di Taiwan. GOG of boba tuh kan dari Taiwan. Kita pengen cobain, tapi ada yang unik banget di sini. Ada kayak sate kodok. Iya, Tapi bentuknya doang sih yang kodok, tapi nggak mungkin kodok nggak sih? Itu kayaknya kayak biskuit gitu kali ya? Iya, Nggak tahu sih, kayak kue gitu, tapi dia berbentuk kodok. Lucu banget. Yeay! Jadi ini loh kue kodok yang kita maksud. Ini tuh benar-benar menarik perhatian karena selain antri, ini tuh wangi banget. Serunya lagi kita juga bisa sambil liatin live cookingnya. Gini, oh my god. Dadah dulu. Wah. Akhirnya kita dapetin kodok dengan antrian yang sangat panjang. Kita mau cobain kue kodok. Ini harganya 80 NTD, berarti sekitar 40 ribuan ya. Uniknya di belakang kue kodok ini ada bentuk bulan dan juga bintang sesuai dengan namanya Sunmoon Lake. Abis ini kita mau cobain naik gondola. Salah satu aktiviti yang wajib dicobain kalau lagi ke Sunmoon Lake adalah naik gondola. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih pemandangan dari ketinggian dan kalian bisa lihat bentuk Sunmoon Lake ini seperti apa. Kalau udah puas naik gondola, jangan lupa kalian juga bisa langsung mengunjungi Wenwu Temple yang letaknya ada di sebelah Sunmoon Lake. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke night market. See you! Ngecek karena sekarang kita lagi mau jalan-jalan, kita mau jajan-jajan street food di daerah Taichung. Apa tadi? Ya Taichung. Taichung atau Taichung ya? Taichung. Ya. Ih lucu, sini. Dan finally we buying this one. I don't know, tapi kayak di sini tuh parah banget, semuanya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Even though kayak bahasa Inggris basic pun tuh nggak bisa. Jadi lucu banget dan menunya juga bahasa Mandarin. Jadi kita kayak ngomongnya pakai bahasa isyarat, lucu banget. Hai, ini harganya 65 NTD, sekitar 120-an. 120-an. What? Gak nyampe 6 kali 5. 30.000 Ya, 30.000 something, 40.000. Tapi dia lucu banget ternyata. Udah ayam-ayamnya itu pakai dikasih bumbu lagi dan ada kayak bawang-bawangnya gitu, tapi kayak kita beli shilin ya. let's try. Lihat deh, ada bawang-bawangnya. Tapi nggak tahu ya, kita coba. Ini kayaknya kulit tofu. Jatuh. Ada susah. Oh kok Ada rasa. Bumbunya berasa. enak dulu. Haha. Ada Family Mart. Macam silin, tapi kita bisa pilih itu. Cuman rasanya agak sedikit hambar sih. Nggak sedikit banyak hambar. Ya udah deh. Gila, bener-bener being lokal hari ini.
Enak. Tapi kita tetap mau ke Family Mart dulu. Kayaknya kita mau cari seberang siapa? Bolak-balik nyebrang. Kita mau cari onigiri. Karena kayaknya kalau makan ini doang masih kurang. Dek, tuh dek. Wow, pencinta nail art. Jadi di Taiwan ada satu tempat. Ini yang Y2K. After kita jalan-jalan, aku baru tahu kalau ini namanya adalah Fengsha Night Market. Jadi dari tadi aku keliling night market tapi nggak tahu namanya apa, dan ternyata namanya adalah Fengsha Night Market. A day in Taichung. Nah, hari ini tuh kita mau main ke salah satu tempat yang lucu banget di sini. Jadi dia kayak banyak coffee shop yang ada di sini. Ikutin keseruan aku. Taichung ini merupakan kota pelajar yang ada di Taiwan. Jaraknya dari Taipei sekitar 165 km. Tapi nggak usah khawatir karena transportasi di sini super efisien. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk mengakses ke daerah Taichung. Dan di sini juga banyak banget coffee shop lucu ataupun kafe-kafe gemes yang bisa kalian datengin. Kita mau cobain Thai food di Taiwan. Oh, berarti aku yang nggak dapat. Perjalanan aku di Taiwan gak cukup sampai di sini karena kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Aku Ramadini Sari, follow me for more travel content. Bye bye.